Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita sudah masuk ke sudah ujian juga. Memang agak cukup berat sih kalau saya ini kan sebenarnya saya usulkan itu ya ini anggap saja ujian awal gitu ya. Kemudian memang ada beberapa perbaikan terutama terkait dengan ini sebenarnya itu kalau penelitian itu kan diawali dengan objek penelitiannya. Nah, Bu Anita belum begitu paham nih dengan objek penelitiannya. Jadi tadi makanya masih nyerempet-nyerempet ke pendidikan juga. Ya, padahal ingat objek penelitian kita apa? Bu Anita, objek penelitiannya apa? Manajemennya. Oke, berarti manajemen sumber daya manusia. Yang namanya manajemen SDM berarti adalah bagaimana pengelolaan SDM di SMK. Karena itu adalah sistem atau tadi sebutnya manajemen pengelolaan administrasi, ya maka yang menjadi penelitian itu adalah ya manajemennya itu seperti apa. Yang namanya manajemen itu dari mulai input, proses sama output. Berarti kalau sudah tahu tentang manajemen SDM, berarti tadi wawancara dengan guru itu tidak terlalu penting. Kenapa? Yang kita nilai itu bukan gurunya, yang kita nilai itu adalah sistem manajemennya, ya. Nah, sistem manajemennya. Jadi saya tadi terpikir juga kata-kata kinerjanya itu sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa tuh, jadinya gitu. Walaupun nanti ini masih usulan gitu, tapi yang paling penting yang kita urutkan dulu, wanita nih, kita urutkan dulu. Kita urutkan yang pertama itu adalah apa? Bahwa objek penelitian kita adalah manajemen SDM di Sahid, di SMK Sahid. Karena manajemen SDM atau SDI, maka apa? Yang diteliti itu adalah bagaimana manajemen SDI yang diberlakukan di sana, baik itu ideal atau tidak ideal. Nah, di level S1 itu Bu Anita seharusnya itu bisa mendeskripsikan bagaimana input awal yang disebut dengan apa? Dengan rekrutmen, dengan selection itu yang diberlakukan di sana. Berarti kemarin kita kan minimal itu ada berapa? Ada 4 atau 5 ya. Mulai dari rekrutmen masuk juga dengan selection. Kemudian yang kedua itu adalah ada apa? Training and development. Ya, kemudian nanti ada kompensasi, benefit dengan kompensasi, ya, kemudian nanti ada hubungan industrial, sama yang 5 terakhir itu kinerja. Nah, yang ini kinerja itu dia sebenarnya sudah masuk ke MSDM, nggak usah lagi bicara tentang kinerja guru gitu ya. Ini sebenarnya kalau kinerja guru memang kelihatan masih ada campur-campur dengan pendidikan kuantitatif. Jadi ke depan Bu Anita itu harus jadi seorang kalau sekarang kan dirangkap oleh kepala sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah SMK itu harus paham bagaimana cara mengelola SDM. Dalam hal ini memang SDM itu kita batasi hanya guru saja. Ya kan, walaupun kalau mamanya ini adalah tadi kalau kita mau sepakati manajemen SDM secara umum, berarti ya termasuk juga OB-nya atau mungkin staf administrasinya itu juga perlu dibahas, ya perlu dibahas juga. Oke, nah balik ke manajemen SDM, karena dia adalah objek yaitu manajemen SDM, maka primary atau sumber primernya adalah data-data tentang manajemen itu sendiri yang terdiri dari umpamanya aturan kepegawaian. Nah, sebenarnya nanti selain aturan kepegawaian itu kan berarti nanti dia namanya itu dengan apa? Dengan studi dokumen. Ya, jadi datanya itu ada 3. Pertama itu data observasi. Berarti Bu Anita itu pergi ke sana. Ya pergi ke sana, kemudian apa? Lihat, umpamanya ada orang yang mau ada yang lagi seleksi atau ada yang rekrutmen. Rekrutmennya itu bagaimana? Apakah mungkin hanya lewat lisan, ya dari mulut ke telinga gitu, atau mungkin dari saudara-saudaranya, teman-temannya, atau mungkin pernah buka atau pernah di WA grup buka lowongan kerja atau di koran atau di website atau apa. Nah, itu disebut dengan rekrutmen. Selection ada seleksinya tidak. Umpamanya ketika dia masuk itu harus umpamanya ya minimal kan pasti ada wawancara dong, nggak mungkin nggak ada wawancara. Atau mungkin ada tes.
tes tertulis. Nah, dari tes tertulis itu seperti apa gitu kan? Tes tertulis seperti apa? Setelah lanjut lagi ke training and development, berarti pengembangan dari SDM itu. Tadi bukan hanya training yang sifatnya itu short course atau mungkin dia sifatnya itu seminar atau apa, tapi semua kegiatan yang sudah berlaku dan yang akan direncanakan itu dituliskan semuanya. Ya, terutama terkait dengan pengembangan SDM, umpamanya bendahara itu di training akuntansi kalau ada, atau mungkin OB di training untuk cara membersihkan yang benar, ya, tata usaha di training untuk umpamanya ikut pelatihan apa. Nah itu, tapi dia terstruktur atau tidak. Nah di training and development ini yang penting pertama itu kita deskripsikan dulu, itu level S1 ya. Nah kemudian juga Islamic Compensation and Benefit atau kompensasi benefit gaji disebutkan, walaupun nilainya itu mungkin rahasia tidak perlu sebutkan. Kalau misalnya disebutkan juga nggak apa-apa juga kan, ini ilmiah gitu kan, bahwa oh ternyata sistem gaji yang berlaku di sana tadi kan cuma ringkas doang tuh, sudah mendingan sih, sudah agak bagus gajinya umpamanya sesuai dengan ini, tapi tidak disebutkan gajinya itu berapa kalau guru tetap ya GTY, guru tetap itu berapa. Nah gaji itu dia komponen dari gaji itu apa saja, ada tunjangan tidak, ada BPJS tidak, ya kemudian mungkin ada umpamanya bonus lembur dan lain sebagainya. Itu masuk ke kompensasi dan benefit. Nah itu masuk ke guru tetap, guru tidak tetap, termasuk juga mungkin staf tata usaha admin dan lain sebagainya. Nah itu juga nanti kita bandingkan juga dengan apa, dengan UMR. Ya, apakah sudah sampai UMR atau belum? Ya, jadi nanti jadi di level S1 itu sistem penggajian atau compensation and benefit yang berlaku di SMK Syahid adalah satu ini, umpamanya yang menggaji ya kepala sekolah atau mungkin dia ke pesantren yang ngomong bahwa sistemnya itu adalah memang dari pesantren, termasuk tadi manajer SDM-nya atau mungkin kabiro kepegawaiannya atau manajer kepegawaiannya itu adalah memang ada di pesantren, bukan di sekolah. Gak apa-apa disebutkan. Nah, training and development. Kemudian berikutnya itu adalah hubungan industrial. Hubungan industrial itu tadi datanya juga diperoleh dari aturan kepegawaian. Satu, itu berarti data tertulis. Kemudian observasi, umpamanya nanti observasi umpamanya gajian tanggal berapa. Oh kita lihat, oh ternyata pas saya datang ke situ tanggal 25 ternyata lagi pada ngantri gajian. Oh terus enggak lah, nggak ngantri. Sekarang itu mungkin guru-guru tuh ada yang ngobrol, udah transfer atau belum. Nah itu deskripsi. Kemudian selain tadi ada dokumen, ada juga nanti wawancara. Nah wawancara yang paling penting adalah sebenarnya bukan ke kepala sekolah, tetapi ke manajer SDM. Ya, nanti guru atau kepala sekolah dia second, yang kedua. Kenapa? Karena kita tanya, Pak, di sini kalau umpamanya guru perempuan itu hamil melahirkan, cutinya berapa ini? Kemudian digaji tidak? Kalau guru ada yang lembur, ada nggak Pak digaji? Oh, kalau kami di sini digaji, atau mungkin gaji itu tetap full. Ada nggak aturan tertulisnya Pak? Ada nih di pedoman. Di pedoman pegawai. Jadi dia lengkap tuh. Gitu. Oke, itu di compensation benefit. Hubungan industrial, nanti baca lagi tentang hubungan industrial, yaitu bagaimana dari mulai awal kontraknya. Di dalam kontrak itu ada hak dan kewajiban seperti apa, gitu kan? Nah itu hubungan industrial. Nah, nanti masuk ke kinerja. Nah, kinerja itu nanti ya berarti di sini sebagian sudah ada. Kinerjanya itu seperti apa? Contohnya berarti kehadirannya itu sudah bagus, kemudian kualitas pengajarannya sudah bagus, dari sisi penampilan sudah bagus. Nanti kalau dari secara Islamiknya itu dari sisi ibadahnya dia sudah bagus. Dia itu bagian-bagian dari apa? Bagian-bagian dari yang namanya manajemen SDM. Itu level S1. Nah, level S2 berarti harus naik lagi. Naik laginya, nah ini yang paling penting nih di level S2. Apa itu? Yaitu Bu Anita ini harus paham tentang teori dari manajemen SDM. Nah, disambungkan pada Dr. Waki tadi, karena kita itu adalah magister ekonomi syariah, maka nilai syariah itu sudah harus jelas. Contohnya, ketika rekrutmen dan selection, ada tidak umpamanya ya yang lebih ini, apakah ditanya dia sholat atau tidak, ya dia rukun Islam atau tidak. Mungkin kalau ada yang lebih lagi, umpamanya ada peraturan tidak boleh merokok umpamanya.
Ya, adaptasi lokal berarti ditanya. Nah, seleksi-seleksi seperti itu nanti yang disebut dengan istilah manajemen SDM syariah. Nah, berarti teori yang digunakan itu adalah manajemen SDM syariah. Nah, nanti berarti dibaca lagi, termasuk juga diletakkan di sini. Jadi dijadikan juga referensi. Nah, ya. Jadi di level S2 ini, dia harus bisa menganalisis dari sisi gini. Kita bisa kritik wanita. Ya, kritiknya maksudnya gini. Ternyata tadi kan deskripsinya sudah tahu. Ternyata seleksi yang berlaku di SMK Said ini ternyata dia masih hanya belum pernah di website, atau mungkin dia tidak di koran tapi hanya dari mulut ke telinga gitu kan, dari teman-teman guru, dari teman-teman kenal dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kemudian mungkin perlu ada lebih lebih open, lebih terbuka, termasuk juga seleksinya. Oh, seleksinya ternyata kurang. Silakan dulu. Seleksinya ternyata kurang. Kenapa? Karena seleksinya mungkin tidak pernah menanya, aduh mohon maaf nih, mungkin yang rokok gitu ya, atau mungkin yang dia itu pernah kerja di mana, atau mungkin tadi sholat atau tidak. Itu jadi apa? Jadi hal yang sifatnya itu penting. Kayaknya kalau udah selesai, ini bisa langsung ke ruangan sana, langsung ke Dokter Waki aja. Tukeran gitu biar cepat. Iya, gitu satu-satu, memang harusnya satu-satu sih. Iya ya. Maaf ya, Dok. Ya. Udah buru-buru. Ya udah, oke.